Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Ramadan. Kita masih membahas mengenai membentuk keluarga sakinah bersama dengan Ustadz Daharman. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menyebutkan juga Pak Ustadz ya, peran suami dan peran istri dalam rumah tangga itu seperti apa. Peran suami sendiri sebagai pemimpin yang mana adalah memimpin di rumah tangga itu sendiri Pak Ustadz ya, mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri yang ada di rumah. Dan peran istri tadi ada 1, 2, 3, ada banyak Pak Ustadz ya, tapi yang lebih tepatnya istri itu harus menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya juga Pak Ustadz ya, dari ancaman dari luar juga Pak Ustadz ya, seperti itu kurang lebih. Pak Ustadz, dalam rumah tangga sendiri kan pasti ada saja Pak Ustadz perbedaan pendapat, perbedaan pandangan seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz cara kita menyelesaikannya secara ajaran agama Islam Pak Ustadz antara suami dan istri kalau di rumah? Terima kasih para pemirsa TVRI Bengkulu yang saya hormati. Jadi apabila ada permasalahan di dalam rumah tangga, itu hendaknya wasawirhum bil amri, muasyarah bil ma'ruf. Jadi apapun permasalahan itu diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah. Musyawarah itu Tidak saling menyalahkan satu pihak. Ini yang saya yang paling benar. Ini dasar kamu tidak. Ini kadang-kadang kan sering, dan ya sering mengungkit masalah-masalah lalu sehingga timbul masalah baru. Padahal masalah kecil dengan memang begitulah dari dulu sebenarnya. Jadi jangan saling istilahnya, dan kita saling menghormati, saling mendengarkan pendapat. Saling mendengar. Jangan suami sedang bicara menyampaikan, istri sudah memotong. Nah, jadi dalam masalah itu suami tentunya harus bersifat lemah lembut. Lemah lembut Pak Iya, Ustadz. terhadap istri, karena kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'punahum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri." Jadi kata Allah, disebabkan rahmat Allah, ini rahmat Allah bisa menikah suami istri. Ya kan? Ada yang orang belum punya suami, belum istri kan? Ini atas kekuasaan Allah tadi berpasang-pasangan, ada suami dan istri. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dia lembabkan oleh rahmat Allah. Oleh sebab itu seorang suami harus bersifat lintalahum, lemah lembut. Baik dalam memimpin, dalam menyelesaikan permasalahan, harus bersifat lemah lembut terhadap anak dan istri. Karena kata Allah, walau kunta fazzan ghalizal qalbi, apabila kamu bersikap keras dan berhati kasar, ya dikit-dikit mukul, dikit nempeleng, nendang. Memang bukan petinju. Ya kalau memang suami itu ingin mencari untuk lawan berkelahi, pergi ke pasar, cepat jualan orang tuh, pasti bertemu dengan orang yang marah kan. Nah, jadi harus bersifat lintalahum, lemah lembut. Karena apa bisa walau kunta fazzan ghalizal qalbi, apabila kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, kata Allah, mereka istri dan anakmu itu akan lari dari kamu. Ya kalau sering memukul, sering menyepak, sering menendang, ya istri dan anak itu akan lari. Oleh sebab itu harus bersifat, kata Allah, fa'punahum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Hendaklah bersifat pemaaf dan pengampun, ya seorang pemimpin dan harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan ya Pak Ustadz ya. Karena hakikatnya seorang suami tadi seperti yang Pak Ustadz katakan yang awal Pak Ustadz, bahwa seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Memberikan kenyamanan dan keamanan. Memberikan kenyamanan dan keamanan, akan lebih baik dan akan lebih nyaman dan aman istri dan anak di rumah apabila seorang pemimpinnya bersikap lemah lembut. Pak Ustadz ya, lintalahum. Daripada dimarah-marahin seperti yang Pak Ustadz, nggak betah ya Pak. Iya betul. Dimarah-marahin gitu kan. Lagi capek, habis nyapu, habis ngepel lah dimarahin lagi gitu. Ya Pak Ustadz, berarti di rumah tangga berarti itu tidak ada batas sabarnya Pak Ustadz. Apakah ada batas kesabaran sejauh mana gitu seorang istri atau seorang suami itu bisa bersabar dalam menghadapi satu sama lain Pak Ustadz? Dan apakah ada caranya untuk mengendalikan emosi saat kita marah dalam rumah tangga itu Pak Ustadz? Diajarkan agama itu kalau kita sedang emosi itu kita dianjurkan untuk berwudu. Iya, untuk mendinginkan. Iya. Kemudian ya laksanakan sholat. Jadi tidak terlepas daripada mengingat Allah. Istighfar, bermohon kepada Allah, akhirnya permasalahan apa yang dialami dalam permasalahan rumah tangga itu cepat diselesaikan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan minta kesabaran itulah. Ya, paling tidak pertama tadi untuk mendinginkan suasana.
berwudu. Berwudu, sholat, ya Pak sholat. Ustadz. Ya kalau memang mungkin agak menjauh sedikit, jangan selalu berdekatan nanti bersambungan kata. Satu kata yang ini menjawab 10 kata. 10 kata yang ini 100 kata. Akhirnya menimbulkan gejolak baru. Gejolak baru. Iya. Makanya ya itu harus menahan diri. Menahan diri. Berarti kita harus bersabarnya itu tidak ada batasannya Pak Ustadz ya. Harus selalu bersabar ya, karena setiap orang tingkat kesabarannya pasti berbeda-beda Pak Ustadz ya. Tapi antara suami dan istri itu juga harus saling menghormati Pak Ustadz ya. Kita juga tahu bahwa ini adalah istri kita, ini adalah suami kita. Mereka sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pasangan kita ya. Kita juga harus saling menjaga dan saling menghormati. Saling bersabar Pak Ustadz ya. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin, Allah itu betul. ya senang Dengan orang-orang yang sabar. Bukan menyenangi orang-orang yang arogan. Emosian Pak Ustadz. Emosian. Iya. Ada-ada aja bahan untuk emosi Pak Ustadz. Iya, betul. Pak Ustadz, tapi pada kenyataannya Pak Ustadz, setelah bertahun-tahun menikah, mungkin setelah sekian lamanya ada banyaknya perasaan yang dipendam Pak Ustadz, itu makin banyaknya konflik Pak Ustadz ya. Itu bagaimana Pak Ustadz ketika banyaknya konflik itu, bagaimana cara kita supaya kita bisa saling memaafkan satu sama lain, bisa saling mengerti satu sama lain antar pasangan Pak Ustadz, dan bagaimana sejauh mana kita boleh saling menasehati antara pasangan, seperti itu Pak Ustadz? Ya, di dalam rumah tangga, apabila selalu ada permasalahan di dalam rumah tangga, ya kita tidak terlepas daripada harus memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata saya, tentang permasalahan itu bisa diselesaikan ya, agar istilahnya dalam kehidupan dalam rumah tangga itu jangan terlalu ada pertengkaran. Jangan terlalu ada pertengkaran. Ya makanya di rumah tangga itu hendaknya jangan dihiasi dengan keributan. Iya. Kata Rasulullah, damai-damai aja ya Pak. Zainu buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Makanya hiasi rumah tangga itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jangan saling hiasi dengan kadang-kadang dengan HP yang baru, akhirnya tidak saling pedulikan lagi. Tidak tahunya ada yang main judol, pinjol lah, nonton film-film, harus ada komunikasi dalam rumah tangga. Rumah tangga itu harus dihiasi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Sholat dan baca Al-Quran. Itu tipsnya Pak Ustadz ya, supaya kita walaupun sudah bertahun-tahun bersama, kita cintanya masih tetap utuh Pak Ustadz. Yang tidak berkurang sedikit pun, bahkan bisa jadi terus bertambah Pak Ustadz. Karena ya salah satu tipsnya yang Pak Ustadz katakan tadi, kita hiasi rumah tangga ini dengan sholat dan baca Al-Quran. Walaupun rambut, uban sudah bertabur, gigi sudah mulai gugur, makan pun mungkin sudah makan bubur, umur pun sudah mendekati kubur, tapi tetap berdoa bagaimana cinta, kasih dan sayang itu tetap subur. Tetap subur ya, itu tipsnya Pak Ustadz ya. Bagaimana caranya supaya cinta dan kasih dan sayang itu tetap subur ya Pak Ustadz ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam rumah tangga, hiasi rumah tanggamu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Dan dengan sholat dan bacaan Al-Quran, ya benar sekali Pak Ustadz. Pak Ustadz, dalam rumah tangga sendiri itu bukan hanya seorang suami dan istri Pak Ustadz, tapi ada juga anak di sini Pak Ustadz ya, karena kita adalah satu keluarga seperti itu. Nah, apakah keteladanan orang tua itu menjadi yang paling penting Pak Ustadz dibanding nasihat untuk anak-anak kita? Karena kadangkala ada anak itu yang tidak mempan dinasehati gitu Pak Ustadz. Sejauh mana keteladanan kita bisa diikuti oleh anak, dan bagaimana Pak Ustadz teladan yang baik yang dicontohkan Rasulullah untuk anak-anak Pak Ustadz? Ya, memang anak itu dikatakan Al-Quran itu bisa dikatakan ujian, hiasan, ya. Jadi kalau anak itu memang seorang suami itu memang tanggung jawab besar. Karena kalau istri, banyak istrinya istri seorang itu diambil orang. Iya, hartanya kadang diambil orang, tapi anak itu tanggung jawab. Ya paling tidak diajarkan agama itu, ya tentunya ya kita harus menurut ajaran nurut agama. Kemudian untuk mendidik anak itu mulai dari masalah makanan. Ya makanannya itu ya mungkin ya makanan yang halal. Ya, terbentuk mungkin dari dia mulai janin. Ya kemudian dari pergaulannya juga. Pergaulan dia juga kita seorang orang tua
harus mengetahui. Harus mengetahui. Iya. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini akan kita lanjutkan lagi Pak Ustadz tentang Iya. bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita menurut ajaran Rasul, tapi setelah jeda iklan. Bagi pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Ramadan akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mutiara Ramadan.